Oke, salam pelaut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang ini saya coba mereview kembali mengenai pengalaman saya selama menjadi pelaut. Untuk konten kali ini saya coba menjelaskan kepada kawan-kawan seprofesi bahwa pada saat kita melamar pekerjaan untuk menjadi pelaut, hal yang pertama yang akan kita hadapi adalah pada saat kita melamar pekerjaan itu sendiri. Oh iya, sebelum saya lebih lanjut, jangan lupa like and share and subscribe channel ini. Dan saya berharap sharing kali ini bisa membawa manfaat bagi kawan-kawan semua yang satu profesi menjadi pelaut. Jelaskan ada beberapa poin sebelum kita menempati suatu posisi atau jabatan di dalam kapal, di mana jabatan itu yang nantinya akan menjadi tugas dan tanggung jawab kita dalam kegiatan keseharian kita. Pertama, saya gambarkan dulu secara umum bahwa pada saat kita melamar di dalam sebuah perusahaan pelayaran, sudah pasti kita akan diinterview. Biasanya untuk interview ini adalah yang selalu menginterview kita selain interviewer. Dalam hal ini memang ada pihak manajemen yang spesifik untuk menginterview pelautnya. Kadang juga ada owner yang secara langsung menginterview kita. Dan untuk dek, biasanya untuk dek itu per kapten, dan untuk mesin biasanya per engineer. Itu sudah pasti selalu ada untuk posisi dalam menginterview itu. Secara umum di pelayaran, ketika kita menghadapi sebuah interview itu, saya mau sampaikan beberapa kisi-kisi sesuai dengan pengalaman saya, bahwa untuk interview kisi-kisi spesifiknya itu mulai dari entah kapal kerubut, supply, tanker, VLCC ataupun jenis kapal lainnya. Secara umum itu biasanya owner itu mewawancarai kita ada beberapa tahap. Tapi perlu diketahui bahwa basic interview itu yang paling pertama adalah masalah basic maritime acknowledgement. Maksudnya pengetahuan kita tentang masalah maritim apa saja, baik dari kapal kecil sampai ke kapal besar. Ada beberapa poin yang biasa diinterview sama interviewernya. Itu hal yang paling pertama itu adalah responsibility. Responsibility di sini diartikan bahwa tugas dan tanggung jawab kita dalam jabatan yang kita emban apa gitu, untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu berhubungan dengan responsibility. Bisa dikatakan bahwa tugas tanggung jawab khusus sesuai sijil yang kamu terima di PKL atau agreement. Kemudian poin kedua sehubungan dengan basic maritime acknowledgement itu adalah tentu ISM code. ISM code ini adalah hal yang paling sensitif sekali untuk ditanyakan, dan itu setiap perusahaan wajib pasti atau mesti kita harus ditanya tentang pengetahuan kita masalah ISM code. Kemudian poin ketiga itu adalah PMS. PMS ini singkatan dari Planning Maintenance System, berhubungan dengan maintain, perbaikan, repair, perbaikan kapal atau alat-alat yang memang tidak berfungsi di atas kapal. Semua memang sudah secara tersistematis itu memang dilakukan. Kemudian ada namanya SMS, SMS, System Maintenance System. Dan yang terakhir
biasanya yang diinterview itu masalah call rec. Call rec ini yang umumnya biasa ditanya itu ada beberapa poin. Biasanya di poin 2, poin 5, poin 12, poin 13, poin 14, dan poin 19. Itu mesti kurang lebih harus kita paling tidak memahami lah maksud-maksud dari beberapa poin itu. Dan juga biasanya ada tambahannya itu mengenai passage plan. Passage plan itu juga sering ditanyakan. Ini biasanya oleh interviewernya biasanya itu ditanyakan oleh per kapten, bagaimana memaintain, bagaimana membuat sebuah passage plan yang efektif, efisien gitu. Sehingga tentu di sana akan ada penghematan biaya. Dan terakhir itu ada ITU. ITU itu kepanjangannya adalah International Telecommunication Union. Itu untuk ITU biasanya itu di chapter 1, chapter 2, chapter 3, dan chapter 4. Jadi ada sekitar 4 poin, 4 chapter. Dari situ juga tentu ini tidak lepas juga dengan SOLAS. SOLAS itu biasanya yang biasa ditanyakan itu adalah chapter 5 sama regulation 19. Kemudian ada namanya juga call rec. Setelah itu publication chart, kemudian correction chart, kemudian garbage, disposal sewage, logbook, GMDSS, life raft, maintenance, rescue boat, eco sounder, cardinal buoy, dan permit to work. Dua lagi yaitu yang 2 poin terakhir itu biasanya yang dia tanyakan itu like and shape vessel not under command. Biasanya kapal dalam situasi terkungkung, terkengkeng, apa istilahnya ya, kapal dalam situasi kondisi olah gerak terbatas, itu juga biasa ditanyakan. Dan terakhir yang biasanya kalau ini di jalur TSS ya, Traffic Security System SCEM, biasanya itu action to take over other vessel. Maksudnya bagaimana melambung sebelah kiri kah, sebelah kanan, semua betul dikomunikasikan. Itulah beberapa poin penting pada saat menghadapi interview. Cuman persoalannya sekarang ini ada 2, apakah kita melamar di perusahaan lokal atau di perusahaan luar. Terutama company Singapura, company Arab terutama, otomatis kan itu akan menginterview kita itu otomatis dengan bahasa Inggris. Inilah kendala-kendala kita. Memang banyak spesifik keilmuan yang harus dimiliki oleh pelaut. Selain keterampilan khusus yang kita duduk selama sekolah di pelayaran, memang harus ada skill-skill tambahan. Untuk menjadi pelaut itu mestinya kita sudah harus mempersiapkan, karena kita akan berhadapan dengan perusahaan-perusahaan luar. Tapi jika kita melamar di perusahaan-perusahaan lokal, ya tentu ya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Cuman kalau istilahnya kita mau go internasional, mesti speaking kita harus memang kita perbaiki, dan memang kita butuh waktu untuk memperbaiki itu, mulai dari cara pengucapan, pronunciation, pengejaan kalimat to kalimat, dan sebagainya. Untuk sesuai dengan topiknya ini, masalah beberapa poin yang wajib diinterview oleh company-company pelayaran itu tadi. Jadi untuk pembahasan selanjutnya dari beberapa poin yang saya sudah usulkan, bahwa nanti kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Nanti mulai kita bahas apa itu SM Code, apa itu PMS, apa itu SMS, apa itu call rec poin 2, 5, dan seterusnya, apa itu passage plan. Jadi saya berharap
ilmu sesuai dengan pengalaman yang saya dapat selama saya menjadi pelaut, menjadi masukan bagi kawan-kawan yang seprofesi, dan dijadikan patokan acuan untuk hal-hal yang membuat kita berhasil sebagai pelaut. Tolong di like, di subscribe, karena konten ini tidak sampai di sini, masih banyak lagi yang saya mau infokan sesuai dengan pengalaman yang saya dapat ke kawan-kawan semua. Oke, thank you, salam Popeye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.